KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyepakati kerjasama koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kerjasama ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Wijanarko, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada di Gedung KPK. Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, menyebut perjanjian kerjasama ini merupakan wujud sinergi antara KPK dengan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan penyamaan persepsi dalam koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi, guna optimalisasi dan percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta terciptanya kepastian hukum dan sinergitas. Aparat pengawasan intern pemerintahan atau APIP hendaknya menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sinergitas antara APIP dengan aparat penegak hukum atau APH sangat penting agar kasus korupsi di Indonesia bisa terminimalisir. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada sesi sosialisasi peran dan kinerja APH dan APIP dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, yang turut hadir mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPK tersebut. Pasalnya, dengan adanya sosialisasi ini, segenap perangkat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa diingatkan agar tetap berada di jalur yang benar dan tetap komitmen untuk menjauhi tindak pidana korupsi. KPK senantiasa berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara melalui mekanisme pemanfaatan yang tepat guna untuk mengoptimalkan capaian aset recovery. Ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang, mengurangi biaya pemeliharaan dan perawatan, dan menjaga nilai ekonomis barang rampasan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda serah terima barang rampasan negara melalui mekanisme penetapan status penggunaan atau PSP dan hibah kepada pemerintah Provinsi Aceh di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. KPK menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai dari keseluruhan aset hasil rampasan negara yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Aceh sebesar 20,6 miliar rupiah. KPK menetapkan dan menahan HH sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan administrasi hukum umum di Kemenkumham RI. Tersangka HH ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK. KPK mengajak seluruh unsur masyarakat untuk datang dan ikut menyemarakan gelaran Hakordia 2023 ini dengan semangat anti korupsi. Puncak peringatan Hakordia akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik seperti peluncuran dan bedah buku, Seminar Nasional Perempuan Anti Korupsi, Sarasehan Ali Pembangun Integritas atau API, Final Cerdas Cermat Jaga, diskusi publik peran Komite Advokasi Daerah, diskusi Tapak Siapi, hingga lelang barang gratifikasi dan barang rampasan, dan banyak kegiatan lainnya. Sepanjang hari pertama dan kedua juga akan digelar Integrity Expo dan stand pelayanan publik. Kegiatan akan dipusatkan di Istora Senayan, Jakarta pada 12-13 Desember 2023 dan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. KPK melalui Direktorat LHKPN menemukan adanya kejanggalan pencantuman informasi dan data pada LHKPN mengenai berbagai kepemilikan aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profil penyelenggara negara. Setelah dilakukan penyelidikan, KPK menetapkan ED, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B, Yogyakarta. Tersangka ED kemudian ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK. KPK kembali menyelenggarakan Malam Anugerah atau Awarding Night Anti-Corruption Film Festival atau ACFest 2023. Acara ini merupakan penutupan dari keseluruhan rangkaian ACFest sekaligus mengumumkan pemenang film terbaik dari dua kategori, yaitu kategori film ide cerita terbaik dan film pendek fiksi terbaik. Tahun ini, ACFest mengangkat tema Suaramu, Suara Kita, Suara Nurani, yang sejalan dengan tahun politik menyambut pemilu sekaligus sebagai ajakan agar generasi muda menjauhi praktik jual beli suara dalam pemilu mendatang. ACFest juga menjadi ajang apresiasi terhadap bakat-bakat muda kreatif guna meningkatkan kesadaran, dukungan, serta partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, sekaligus menanamkan perilaku anti korupsi sebagai bagian dari gerakan, kampanye, dan pendidikan anti korupsi melalui media film. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama di bulan Desember tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 Jam.
Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.